Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tani. Kali ini saya berada di lahan janda 2 kali. Inilah penampakan buahnya. Masih tetap stabil. Buahnya masih tetap oke. Cuman di sini masih ada yang biru ya. Sebenarnya masih belum full. Ini juga belum full. Ya, kalau lahan bekas biasanya seperti ini memang. Soalnya pertumbuhannya itu enggak sama. Kadang satunya itu sudah besar, kadang satunya itu terlambat. Itu sudah biasa di lahan bekas. Cuman kalau bekasnya hasilnya seperti ini, ya anggaplah ini suatu kesuksesan lah. Nah, ini buah 3 ini teman-teman. Ini buah 3, itu buahnya 2. Banyak sekali buahnya. Nah, ini dimakan siput ya, tapi sudah kering. Tapi sayang, ini kalau di pasaran sudah nggak laku ini. Jadi menurut saya tentang lahan janda itu sebetulnya kalau kita ingin menjaga kualitas dan menjaga keserempakan dalam pertumbuhan itu, sebetulnya tetap optimal di lahan baru lah. Ya, kalau lahan bekas ini biasanya kalau pengen sukses ya harus pakai treatment dan pengetahuan juga. Yang tidak kalah pentingnya itu di pengalaman ya Sobat Tani. Nanti kalau sudah panen, saran saya kalau sampean mau tanam di lahan bekas, nanti ini dibersihkan dulu ya, semua daunnya dibersihkan. Intinya semuanya itu dibersihkan dulu. Nanti kalau dibersihkan 10 hari sebelum tanam itu dikasih pupuk ya. Di lubang tanamnya ini dikasih pupuk. Selang berapa hari nanti dikocor lagi sama M21 atau di komposer lainnya. Nah, yang di komposer itu banyak ya. Ada M4, ada M21. Nanti saya akan bahas bagaimana cara memaksimalkan M4 atau M21 di video-video berikutnya. Inilah penampakan buah di lahan bekas. Ini bekas delon ya. Ini bedengannya kan sudah rusak ini. Alhamdulillah buah masih maksimal. Ini berapa sudah perkiraan kalau 2,5 kg ini lebih mungkin teman-teman. Ini berat ini. Kalau dihitung dengan jari ini lebih. Nah, ini buahnya juga 2. Ya mirip lahan baru lah. Kalau treatmentnya itu oke, pengetahuannya oke, dan perawatannya harus oke juga. Tapi kembali lagi, kalau lahan bekas itu pertumbuhannya itu untuk serempak itu sulit. Biasanya nanti umur 15 sampai 20 itu kita sangat kelihatan ya. Ada yang bagus, ada yang masih kecil. Cuman nanti perawatannya itu di pemupukan. Kalau yang bagus ya nggak usah dipupuk lagi. Kalau yang masih pertumbuhannya itu agak lambat, ya nanti per 1 minggu itu dikasih 2 kali lah dengan dosis rendah. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini hasilnya seperti ini. Ini lahan bekas ya. Ini bekas. Ini banyak yang buah 2 ini. Hampir seluruh buah 2. Buah sangat keras.
Ini melon Naura F1 ya, dari Starset. Ini loncingan kalau di Madura saya yang pertama nanam ini teman-teman. Nah ini buahnya, sampean bisa lihat sendiri. Nanti yang itu kalau sampean tanam di lahan janda, nanti bisa sharing dengan saya di kolom komentar atau di via WA ya, nggak apa-apa. Nah ini ada yang busuk. Inilah kalau rock melon, kalau kena hujan resikonya ada di situ. Dan ini lagi, ini langsung kena ulat. Ini sebentar lagi saya akan musnahkan ini teman-teman. Ini merugikan sekali nih. Ya lanjut ya, tetap lanjut. Ini juga lahan bekas juga teman-teman. Ini hasil buahnya. Alhamdulillah buah tetap maksimal walaupun bekas tanpa olah lahan ya. Jadi ini keuntungannya nanti banyak. Keuntungannya nanti di ketika buat bedengan itu kan biasanya modalnya habis banyak. Ini enggak. Yang dibutuhkan kalau lahan janda seperti ini menurut saya ya pengalaman lah. Ilmu, pengalaman, dan juga tekad yang tinggi. Ini kemarin sampai roboh teman-teman. Ini roboh ya. Ini lanjaran ini sudah diganti dengan yang baru, dan daunnya nggak saya naikkan. Cuman buahnya tok yang dinaikkan ini. Ini kan kotor ini. Pas habis hujan saya naikin. Ya tangan saya kan kotor, jadi buahnya seperti ini. Itu dua, ini rusak kena hama trip. Ini penampakan buahnya. Di sini juga sama ya, cuman daunnya ini masih belum diwiwil. Nah, kalau itu lahan teman-teman, lahan baru. Ini kalau pertama buka lahan, buahnya bisa serempak ya, 1, 2 serempak, kecuali yang keriting. Inilah kelebihan kalau di tanah di lahan baru buka itu seperti ini memang. Kelebihannya memang ada di buah, daun juga lebar, dan perawatannya agak sulit juga. Soalnya dari awal pertumbuhannya itu sudah cepet ya, jadi nggak usah treatment ini itu, cukup dirawat, dispray dengan rutin. Nah, kalau ada hama ya pakai insek, kalau ada jamur ya pakai fungi. Cuman ini sudah jamur sudah rata ini. Kalau daunnya lebar ya, cuman bisa bertahan ini teman-teman. Soalnya apa? Minatnya sudah full rapat, dan daun masih banyak yang hijau juga. Jadi ini tetap pengiriman nutrisi dari bawah. Ini masih bisa ya. Ini buahnya 2. Inilah kalau lahan baru seperti ini. Ini bedengannya kalau masih baru besar ya. Kalau nyantel buah 1 di lahan yang baru ini, terus di sampingnya nggak ada, biasanya di atas tumbuh lagi teman-teman, dan bisa ngenit juga. Kalau lahan bekas jarang yang bisa seperti ini, jarang. Harus kalau di sini 1, di sininya juga 1. Atau kalau yang satunya di bawah, satunya yang di atas, biasanya nantinya itu yang 1 masih belum ngenat. Kalau ini kan ngenat semua, cuman besaran yang di bawah. Soalnya penghisapan nutrisi itu sangat cepat kalau yang di bawah. Dihisap duluan sama yang ini teman-teman. Nah ini kan rata ini. Cuman ada sulaman melon putih ini, Sigarin F1. Ini kalau lahan yang langsung olah baru lah, lahan baru.
Ini masih belum digantung ya, karena kemarin kelihatannya kecil, saya nggak hiraukan, cuman buat penyeimbang saja biar ini nggak pecah teman-teman. Tapi ya besar juga kalau dihitung-hitung. Oke, sekian tentang penjelasan lahan bekas. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di kolom komentar. Salam sukses buat petani-petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.